Salam guru penggerak. Koneksi antar materi modul 3.3.A.9. Pengelolaan program yang berdampak pada murid. Saya CGP Regan Yusik, asal sekolah SMA Advent Tompaso, Kabupaten Minahasa, Angkatan Pertama, Provinsi Sulawesi Utara. Sebagai fasilitator, Bapak Uding Sumongga, MPD, pendamping Ibu Maria, SPD. Pengelolaan program yang berdampak pada murid tentu berkaitan dengan perencanaan program, pelaksanaan program, dan evaluasi program. Langkah awal menyusun program yang berdampak pada murid tentu diawali dengan identifikasi aset sekolah yang meliputi 7 aset atau modal sekolah yang perlu diperhatikan. Pertama ada modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan, modal finansial, modal politik, dan modal agama budaya. Dalam menyusun program, digunakan model Bagja, atau B itu buat pertanyaan, A ambil pelajaran, G gali mimpi, J jabarkan rencana, dan A atur eksekusi. Hal-hal menarik dalam pengelolaan program yang berdampak pada murid. Ada monitoring, evaluation, learning, reporting, atau monitoring, evaluasi pembelajaran, dan laporan, atau lebih disingkat dengan MEL. Tentu ada prinsip dasar, ada 12 prinsip dasar pada saat melakukan monitoring evaluasi. Pertama, mengapa perlu melakukan monitoring dan evaluasi? Yang kedua, menyetujui prinsip-prinsip yang menjadi pedoman. Yang ketiga, menentukan program atau proyek yang perlu dimonitor. Keempat, menentukan siapa saja yang terlibat dalam setiap tahapan monitoring dan evaluasi. Yang kelima, menentukan topik kunci dan pertanyaan untuk melakukan investigasi. Yang keenam, mengklarifikasi sasaran, tujuan, aktivitas, dan langkah-langkah untuk berubah. Yang ketujuh, mengidentifikasi informasi yang perlu diketahui. Yang kedelapan, memutuskan bagaimana informasi diperoleh. Kesembilan, menilai kontribusi yang diberikan. Kesepuluh, menganalisis dan menggunakan informasi. Kesebelas, menjelaskan data. Dan ke-12, tentang etika dan proteksi data. Pengelolaan program dengan manajemen risiko. Risiko merupakan suatu yang memiliki dampak terhadap pencapaian tujuan organisasi. Beberapa tipe risiko yang kita bisa lihat di lembaga pendidikan. Yang pertama ada risiko strategis, yang kedua ada risiko keuangan, yang ketiga ada risiko operasional, yang keempat ada risiko pemenuhan, dan yang kelima ada risiko reputasi. Pengelolaan program dengan manajemen risiko. Pada akhirnya, perubahan-perubahan yang dilakukan sekolah akan menimbulkan suatu risiko. Namun, tidak melakukan perubahan pun merupakan sebuah risiko. Oleh karena itu, setiap sekolah harus mengidentifikasi risiko dan merencanakan pengelolaannya. Apabila semua sekolah dapat menerapkan manajemen risiko, maka setiap kerugian akan dapat diminimalisir. Nah, mari kita lihat tahapan manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi jenis risiko. Yang kedua, pengukuran risiko. Yang ketiga, melakukan strategi dan pengendalian risiko. Dan yang keempat, melakukan evaluasi terus-menerus, maju dan berkelanjutan. Keterkaitan materi. Tentu ada perencanaan program, merdeka belajar, berpihak kepada murid, potensi murid. Dan ini merupakan suatu kekuatan.
Dalam merencanakan program, guru menerapkan konsep merdeka belajar yang berdampak pada murid, melihat potensi yang ada pada diri murid sebagai sebuah kekuatan dengan menggunakan pemetaan dan model strategi yang tepat. Hubungan antara pemetaan sumber daya dan perencanaan program yang berdampak pada murid. Masih antara pemetaan sumber daya dan perencanaan program sekolah yang berdampak pada murid. Pemetaan sumber daya adalah mendata aset-aset yang ada di sekolah dan di lingkungan sekitar sekolah yang bisa dioptimalkan. Sedangkan perencanaan program adalah pemanfaatan aset-aset yang ada di sekolah dan sekitar sekolah dalam menjalankan program sekolah yang berdampak pada murid. Mari kita lihat kaitan antar modul. Berdasarkan filosofi KHD, Ki Hajar Dewantara, seorang guru diibaratkan sebagai seorang petani yang merawat tanaman sesuai jenis tanaman tersebut. Dalam merawat tanaman ini, guru bertindak sebagai fasilitator untuk menyediakan lahan dan melakukan perawatan terhadap bibit yang dititipkan kepadanya, sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dengan menggunakan perencanaan dan program yang tepat. Masih kaitan antar modul, perencanaan program yang akan digunakan di sini adalah menggunakan pendekatan bagja. Dalam implementasinya, program yang dilaksanakan guru adalah program yang berdampak pada murid dengan mengoptimalkan potensi yang ada pada murid melalui penerapan budaya positif. Dalam proses pembelajaran, menghargai perbedaan yang ada pada diri murid dengan memberikan pelayanan sesuai kebutuhan murid. Melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan kompetensi sosial emosional. Masih kaitan antar modul, lebih khusus nilai peran dan visi guru penggerak. Seorang guru penggerak diharapkan mampu mengembangkan diri dan orang lain melalui program yang berdampak pada murid. Pemimpin pembelajaran, pemimpin manajemen sekolah, pemimpin pengembangan sekolah. Dengan kata lain, seorang guru penggerak mampu memimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dengan mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk apa? Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih, tetap semangat.